Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi dari Fakultas Hukum Non-Reguler semester 3. Saya akan mereview ulang pertemuan ke-9 hukum lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuriani SHMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Aryandi SHMH mengenai tentang kursus atau pembarengan lanjutan bab ke-3. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut Pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh: A melakukan dua perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun, yaitu sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun. 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran atau ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP. Dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh: A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidana adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi ini dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun ditambah 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian pembarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum
harus melakukan penuntutan secara bersamaan dengan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana. B. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian yang dapat saya review di pertemuan ke-9 hukum lanjutan. Sekian dan terima kasih.